Kini sudah menunjukkan jam 8 malam. Dan waktunya untuk mereka makan malam. Ariel sudah menyiapkan semua masakannya di meja. Dan semua anggota keluarga pun berkumpul. Melihat mereka semua berkumpul, Ariel pergi ingin meninggalkan ruang makan itu. Namun Ricky tidak membiarkan Ariel pergi. Richard duduk berhadapan dengan Edward. Dan Ricky duduk tepat di sebelah Edward sementara Amira duduk di sebelah Richard dan ayah Richard duduk di meja paling ujung dan di tempat pemimpin. Tante Ariel mau kemana? Kata Ricky kepada Ariel. Masih ada yang ingin tante urus sayang. Ricky makan saja dulu, kata Ariel. Suapi Ricky makan tante. Ricky lagi tidak berselera untuk makan, kata Ricky. Baiklah sayang, kata Ariel menurut dan menyedokkan nasi ke piring Ricky. Nasinya tambah lagi tante. Itu kurang untuk Ricky, kata Ricky. Tapi sayang, bukannya kamu tidak berselera makan, kata Ariel. Kalau tante menyuapi Ricky, Ricky akan makan banyak, kata Ricky. Baiklah, kata Ariel menurut. Ariel menyendokkan nasi ke mulut Ricky dan Ricky mengunyahnya. Tante juga makan nasi Ricky. Jika tidak Ricky tidak akan makan lagi, kata Ricky. Tapi sayang, tante lagi tidak ingin makan, kata Ariel menolak. Kalau begitu mari kita pergi ke kamar. Ricky juga tidak ingin makan lagi, kata Ricky. Oke baiklah kalau begitu. Tante akan makan nasi Ricky tapi Ricky harus makan juga, kata Ariel dan kemudian diangguki Ricky. Richard hanya diam saja. Tidak tahu dia harus berkata apa. Setelah mereka selesai makan, Ariel membereskan meja makan mereka. Namun mereka semua masih duduk di sana. Richard berniat ingin pergi meninggalkan meja makan tetapi Wilchad ayahnya Richard memanggilnya. Richard kamu mau kemana? Kita perlu bicara, kata Wilchad. Ada apa-apa, kata Richard. Kapan pernikahanmu dilaksanakan? Kata Wilchad kepada Richard. Mendengar itu Ariel tidak sengaja menjatuhkan sebuah piring. Dan piring tersebut jatuh tepat di kaki Ariel. Maaf saya tidak sengaja. Kata Ariel langsung berjongkok membersihkan serpihan kaca itu dengan buru-buru. Akibatnya jari jempol, telunjuk dan jari tengah Ariel terluka dengan bersamaan. Richard, Edward dan juga Ricky melihat kejadian itu. Ricky langsung mendorong kursi rodanya sendiri menemui Ariel. Tante tidak apa-apa, kata Ricky. Tante tidak apa-apa sayang, kata Ariel tersenyum namun kedua matanya sudah berkaca-kaca dan ingin menangis. Tangan dan kaki tante terluka, kata Ricky memegang tangan kanan Ariel. Tidak apa-apa sayang. Ini hanya luka kecil. Nanti juga akan sembuh dengan sendirinya, kata Ariel. Ini bukan luka kecil tante dan juga darahnya banyak. Itu bisa infeksi jika tidak segera diobati, kata Ricky. Iya, setelah pekerjaan tante selesai. Tante akan mengobatinya nanti. Kata Ariel langsung membalikkan badannya ke arah wastafel karena dia sudah tidak bisa menahan air matanya. Sambil menangis Ariel mencuci piring tersebut. Namun Ricky masih memperhatikannya dia melihat Ariel menangis. Hati Ricky terasa sakit dan sedih melihat Ariel menangis. Richard kamu dengar papa tidak? Kata Wilchad memanggil Richard karena sejak tadi Richard hanya memperhatikan Ariel dan Ricky. Ah, iya Pah. Papa bilang apa tadi? Kata Richard. Kapan pernikahanmu dilangsungkan? Kata Wilchad. Pah tolong kasih aku waktu. Kata Richard. Bro, Wilchad memukul meja di hadapannya. Waktu, waktu, waktu. Terus saja itu menjadi alasanmu. Bukankah kamu berjanji memberimu waktu sebulan? Waktunya sudah lewat dan sekarang kamu masih minta waktu lagi. Kata Wilchad marah. Tapi Pah untuk sekarang aku belum bisa menikah. Kata Richard. Apalagi alasanmu sekarang untuk mengelak. Kata Wilchad. Ricky dan Edward berpikir bahwa Richard ingin mengatakan perihal pernikahannya. Namun yang diharapkan keduanya berbeda. Pah, aku tidak bisa menikah dengan keadaan Ricky yang seperti ini. Setidaknya biarkan Ricky sembuh dulu baru kita melakukan pernikahan, kata Richard. Mendengar alasan Richard perasaan Ariel semakin terpukul dan tidak terbendung lagi. Kini tangisnya semakin deras. Namun dia berusaha agar tidak mengeluarkan suara dan Ricky masih memperhatikan Ariel menangis. Ini waktu yang tepat untuk kamu menikah. Agar Ricky ada yang mengurus dan menjaga. Dan kamu tidak usah repot-repot untuk mempekerjakan pengasuh lagi. Bagaimanapun itu tidak baik. Jika seorang gadis tinggal di lingkungan laki-laki, kata Wilchad. Tapi Pah,
Soal itu Richard tidak ada hubungannya dengan Ariel. Ariel hanya pengasuh Ricky, tidak ada yang lain, kata Richard. Maaf, aku pergi dulu. Aku masih ada pekerjaan, kata Edward meninggalkan meja makan. Dia kecewa dan kesal kepada kakaknya. Ricky tidak mau dijaga siapapun. Ricky hanya ingin Tante Ariel. Ricky harap kakek mengerti itu, kata Ricky menangis. Papa dengar sendiri kan, kata Richard. Baiklah, pernikahan kita tunda sampai Ricky sembuh. Aku harap kamu tidak mengingkarinya lagi, kata Wilchad. Kini Ariel sudah siap membereskan semuanya. Namun dia mencuci wajahnya terlebih dahulu di wastafel dan Ricky masih setia melihat Ariel. Mata tante terkena sabun. Jadi tante mencucinya, kata Ariel berbohong. Papa mempekerjakan Tante Ariel untuk menjagaku. Jadi mulai besok Tante Ariel tidak boleh memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Tante Ariel bukan pembantu, kata Ricky yang sudah marah kepada Richard. Sayang, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Tante ikhlas melakukannya, kata Ariel. Tidak bisa. Waktu Tante jadi berkurang untuk menjagaku gara-gara mengerjakan itu. Memangnya Tante pembantu? Apa Tante istri atau menantu di rumah ini hingga Tante harus mengurus kami semua, kata Ricky menyindir Richard. Katanya ingin menikah. Tetapi tidak bisa ngapa-ngapain. Untuk apa Papa menikah kalau istri Papa tidak bisa mengerjakan apapun? Jangankan memasak. Mengurus anak pun tidak bisa. Apa Papa tidak memikirkan itu? Bagaimana nasib anak Papa? Nasib Papa dan rumah Papa, kata Ricky lagi menyindir Amira. Soal itu Ricky tidak usah khawatir. Tante akan belajar untuk itu, kata Amira. Kalau begitu Tante harus bisa dulu melakukan itu semua baru Tante menikah dengan Papa, kata Ricky. Amira tidak menjawabnya lagi, dia sudah merasa dipermalukan oleh Ricky. Tante, mari kita pergi, kata Ricky. Dan satu lagi. Ricky tidak mau kamar Ricky dimasuki orang lain, kata Ricky. Tapi Ricky, Tante Amira tidur di mana? Kata Richard. Itu bukan urusan Ricky. Pokoknya Ricky bilang tidak mau ya tidak mau, kata Ricky yang sudah marah. Terus bagaimana dengan Tante Amira? Kamar tamu kan sedang Ricky gunakan, kata Richard. Kamar Om Edward kan ada di atas. Bukannya Om Edward juga tidur di kamar tamu, kata Ricky. Tapi itu untuk kakek, kata Richard. Ricky tidak mau tahu. Pokoknya Ricky tidak ingin kamarku dimasuki orang lain titik, kata Ricky. Kalau begitu gimana kamu kembali ke kamar atas? Biar kamar bawah dipakai oleh Tante Amira, kata Richard. Tidak mau, kata Ricky. Ayolah Ricky. Kamu jangan egois dong, kata Richard. Papa juga jangan egois. Papa yang lebih dulu. Kalau begitu kasih saja kamar Papa sama Tante itu, kata Ricky. Richard yang sama halnya dengan Ricky. Dia tidak mau barang-barangnya disentuh orang lain. Berat baginya untuk memberikan kamarnya kepada Amira. Sudah. Tidak usah ribut masalah kamar. Aku bisa menginap di hotel, kata Amira. Memang sudah seharusnya kalau belum menikah tidak bisa tinggal serumah, kata Ricky. Ricky sudah cukup sayang. Mari kita istirahat, kata Ariel membawa Ricky. Karena Ricky bisa saja membongkar hubungan antara Richard dan dirinya. Sesampainya mereka di kamar, Ricky memeluk Ariel. Maafkan Ricky mah, kata Ricky memeluk Ariel. Sayang, kamu kenapa menangis? Kata Ariel memeluk Ricky juga. Ini semua salah Ricky. Seharusnya dari awal Ricky tidak memaksa Papa menikahi Mama, kata Ricky. Sayang, kamu berkata apa? Kamu tidak bisa menyalahkan dirimu nak. Sudah Mama bilang bahwa Mama bahagia menikah dengan papamu. Akibat pernikahan ini Mama bisa memilikimu seutuhnya, kata Ariel. Tapi Mama menderita, kata Ricky masih menangis. Siapa bilang Mama menderita? Kata Ariel yang berusaha kuat. Aku melihat Mama menangis tadi. Kenapa kita tidak jujur saja, kata Ricky. Mama tidak menangis nak. Mata Mama hanya terkena sabun, kata Ariel berbohong. Mama berbohong lagi, kata Ricky melepaskan pelukannya dan mendorong tubuh Ariel pelan. Maafkan Mama nak. Mama hanya ingin kamu tidak sedih, kata Ariel kembali memeluk Ricky dan kini tangisnya sudah pecah. Mama cintakan pada Papa. Tanya Ricky, apa yang harus Mama lakukan nak? Mama tidak bisa berbuat apa-apa, kata Ariel. Kita akui saja kebohongan ini mah, kata Ricky. Tidak nak, bukankah kamu lihat?
Papamu juga mencintai Tante Amira, kata Ariel. Kalau begitu kita pergi saja dari rumah ini mah, kata Ricky. Tidak nak, kita tidak bisa pergi dengan cara seperti itu, kata Ariel namun kedua berhenti berbicara karena ada yang mengetuk pintu. Ariel langsung menghapus air matanya. Dan setelah itu membuka pintu. Di sana ternyata Edward yang datang membawa kotak obat. Dan di saat yang bersamaan Richard juga membawa kotak obat. Kedua pria kakak beradik itu berdiri tepat di hadapan Ariel dan masing-masing membawa kotak obat juga. Richard dan Edward menyadari bahwa Ariel habis menangis. Karena hidung Ariel merah. Suaranya serak dan belum lagi itu mata Ariel pun masih bengkak dan merah. Di sana sisa air matanya belum semuanya kering. Kakak ipar menangis, kata Edward namun Richard hanya terdiam tidak ada keberanian untuknya berbicara kepada Ariel. Tidak, mataku tadi terkena sabun pada saat mencuci piring jadi bawaannya perih sampai sekarang, kata Ariel dengan senyuman yang dipaksakan. Tadinya aku datang ingin memberikan obat ini pada kakak ipar. Tapi Kak Richard juga sudah membawa obatnya. Kalau begitu aku masuk dulu Kak, kata Edward pergi membawa kotak obat itu kembali. Edward, panggil Ariel sebelum Edward sepenuhnya masuk ke dalam kamarnya. Iya Kak, kata Edward membalikkan badannya. Bawa kemari kotak obatnya, kata Ariel. Tapi Kak, kata Edward melihat ke arah Richard. Edward aku butuh obatmu. Kemarilah, kata Ariel. Kemudian Edward menghampiri Ariel. Ini Kak, kata Edward memberikan kotak obat tersebut. Bisakah kamu membantuku? Tangan kananku terluka. Aku tidak terlalu biasa mempergunakan tangan kiriku. Jadi mungkin ini agak sedikit menyulitkanku, kata Ariel. Baiklah kakak ipar, kata Edward menuruti Ariel. Masuklah, kata Ariel mempersiapkan Edward masuk. Richard yang melihat Ariel sama sekali tidak memperdulikannya akhirnya dia memilih pergi ke dalam kamarnya. Apa yang kakak lakukan? Kenapa kakak ipar ceroboh sekali? Kata Edward sambil melumuri salep di tangan Ariel. Namanya aku tidak sengaja Edward, kata Ariel. Om, apa Om menyetujui Papa menikah dengan Tante Amira? Kata Ricky. Sejenak Edward berpikir. Om memang tidak membenci Tante Amira. Tapi Om tidak suka Amira menjadi kakak ipar Om, kata Edward. Benarkah Om? Kata Ricky. Iya, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Mama Ricky, kata Edward. Kalau begitu lakukan sesuatu Om, kata Ricky. Lakukan apa? Om tidak bisa berbuat apa-apa, kata Edward. Apakah Papa menyukai Tante Amira? Kata Ricky. Om tidak tahu. Yang Om tahu dulu papamu tidak cinta sama Amira. Tapi sekarang Om lihat berbeda. Apa kamu ingat? Papa kamu tidak suka disentuh tapi lihatlah tadi. Amira terus saja menempel di tangan papamu tapi papamu diam saja, kata Edward. Om, bantu Ricky misahin Papa sama Tante Amira, kata Ricky. Ricky, kamu berkata apa? Sudahlah ini sudah larut. Mari kita tidur saja, kata Ariel pada Ricky. Kalau begitu aku pergi dulu kakak ipar, kamu Edward. Iya, Edward terima kasih banyak, kata Ariel. Iya kak sama-sama, kata Edward.